Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusdianto selaku dosen pembimbing mata kuliah PKN dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Haslinda sebagai moderator dan beserta anggota kelompok saya yaitu Rizky Saputra dan Nur Fadillah. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, sesi tanya jawab, keempat, penutup, dan kelima, tambahan materi dari dosen pembimbing. Langsung saja kita ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyampaian materi dari kelompok kami. Langsung saja untuk pemateri pertama kita persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan membawakan materi saya yaitu A. Pengertian tanggung jawab negara dan warga negara. Tanggung jawab negara adalah berdaulat, namun tidaklah berarti bahwa negara bebas dari tanggung jawab. Oleh karena itu, negara dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kedaulatannya. Munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah tidak ada satupun negara yang dapat menikmati segala haknya tanpa menghormati hak negara lain. Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental hukum internasional negara atau para pihak yang dirugikan bentak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Pertanggungjawaban negara harus dapat dibedakan dengan liability. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk dan menjadi unsur negara itu sendiri. Sebagai warga negara Indonesia ada sebuah hak dan kewajiban yang dimiliki. Secara umum, warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhana, warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara sendiri merupakan terjemahan dari kata citizen yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk yang orang setanah air. B. Macam-macam tanggung jawab negara dan warga negara. A. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. B. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lain. C. Tanggung jawab atas konsensi perjanjian. Konsensi antara negara dengan warga negara dikenal adanya klausula alfa yang menetapkan bahwa penerima konsensi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan internasional. Negara pemberi konsensi dan tunduk pada hukum nasional yang negara tersebut. D. Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional, dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Itulah materi saya yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi penyampaian dari pemateri pertama. Langsung saja kita lanjut ke pemateri kedua. Kita persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan macam-macam tanggung jawab negara, warga negara
dan pelaksanaan tanggung jawab negara dan warga negara. Macam-macam tanggung jawab warga negara. Adapun yaitu tanggung jawab negara terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Kedua, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain, dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab atas konsensi. Perjanjian konsensi antara negara dengan warga negara dikenal adanya klausulo alvio yang menetapkan bahwa penerima konsensi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional dengan pemberi konsensi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Yang keempat, tanggung jawab atas kesejahteraan nasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional, dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Adapun macam-macam warga negara. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yang artinya asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Yang kedua, ada asas ius soli. Ini merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Ini adalah yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat ada asas kewarganegaraan gunda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan gunda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang di atas dalam undang-undang. Yang ketiga ada pelaksanaan tanggung jawab negara dan warga negara. Yang pertama ada setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, ada setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian dari pemateri kedua. Langsung saja kita lanjut ke pemateri ketiga yang dibacakan oleh saya sendiri. Adapun tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pembahasan atas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan bersinggung dengan beberapa istilah yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kedua, pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketiga, pengelolaan perlindungan hidup, yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keempat, pemerintahan pusat. Yang selanjutnya disebut pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia, yang memang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya acara ketiga yaitu sesi tanya jawab. Selanjutnya acara keempat, penutup. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah tidak ada suatu negara yang dapat menikmati segala haknya tanpa menghormati hak negara lain. Sehingga apabila suatu negara bertindak melanggar kewajiban internasional dan merugikan negara lain, maka negara yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya akibat adanya tindakan negara melanggar. Selain negara memiliki tanggung jawab terhadap orang asing, negara juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana setiap negara wajib menuntut hukum internasional mengambil tindakan yang layak untuk menguasai dan mengatur sumber polusi lingkungan secara global yang serius dan membahayakan perbatasan dalam wilayahnya yang ada di bawah jurisdiksinya. Perlu diketahui bahwa tidak setiap perbuatan negara yang merugikan negara lain, maka negara yang melakukan pelanggaran tersebut akan diminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi negara memiliki perbatasan dalam memberikan tanggung jawabnya, seperti ada persetujuan dari negara yang dirugikan. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.